Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Faradisa, NIM 190641100100136 kelas 6D. Di sini saya akan mempresentasikan analisis artikel jurnal yang berjudul Pengembangan Bahan Ajar IPA Terpadu Pokok Bahasan Dampak Limbah Rumah Tangga Terhadap Lingkungan dan Hasil Belajar Mata Pelajaran IPA SMP. Selanjutnya yaitu isi presentasi, yaitu yang pertama hasil analisis artikel, yang kedua kaitan dengan judul proposal, yang ketiga rencana artikel jurnal yang ditargetkan, yang keempat rencana tinjauan pustaka, yang terakhir yaitu rencana permasalahan. Yang pertama yaitu hasil analisis artikel, di mana di sini ada identitas jurnal, yaitu yang berjudul Pengembangan Bahan Ajar IPA Terpadu Pokok Bahasan Dampak Limbah Rumah Tangga Terhadap Lingkungan dan Hasil Belajar Mata Pelajaran IPA SMP. Penulisnya yaitu Rades Wandri, Ramadan Cahaya Fitri, Febriantorian. Jurnalnya yaitu Jurnal for Teacher and Learning. Volumenya yaitu 1 nomor 1 tahun 2020. Untuk linknya sudah tercantum. Selanjutnya yaitu latar belakang, di mana latar belakang ini perkembangan teknologi begitu pesat sehingga harus diiringi dengan keseimbangan lingkungan. Perkembangan teknologi yang tidak ramah lingkungan dapat menimbulkan masalah bagi masyarakat. Begitu pula sampah plastik yang juga sama meresahkan. Permasalahan lingkungan bukan hanya meresahkan masyarakat secara umum saja, tetapi dapat merampas pada lingkungan pendidikan. Meningkatnya volume limbah dibutuhkan penanganan yang serius terhadap pengelolaan limbah. Pengelolaan limbah yang tidak menggunakan metode dan teknik pengelolaan yang ramah lingkungan selain dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan, juga akan sangat mengganggu kelestarian fungsi lingkungan, baik itu pemukiman, hutan, sawah, sungai, dan lautan. Salah satu dari bentuk limbah yaitu limbah rumah tangga yang berupa sampah anorganik. Salah satu masalah utama penanggulangan sampah anorganik adalah sampah plastik. Mengapa plastik menjadi problem utama? Karena plastik membutuhkan waktu yang sangat lama untuk bisa didegradasi, sedangkan sampah ini sangat berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan. Karena sampah anorganik ini terbuat dari sumber alam yang tidak dapat diperbaharui dan mengandung bahan kimia. Sampah akan meningkat dengan bertambahnya jumlah penduduk dan tingkat konsumsi masyarakat serta aktivitas lainnya. Sampah organik dan sampah anorganik bercampur. Hal tersebut tentu sangat berpengaruh pada lingkungan sekitar tempat pembuangan sampah. Sampah yang membusuk akan menjadi sumber tidak sedap dan dapat bibit penyakit. Sampah seperti dua sisi mata uang dapat merugikan bila tidak dikelola dengan baik, dan akan menjadi manfaat jika dikelola dengan baik. Masih kurangnya media pembelajaran yang menggunakan limbah anorganik pada mata pelajaran IPA bagi peserta didik. Pada penelitian ini dapat mengaitkan antara materi yang dapat dijadikan pembelajaran IPA untuk menjelaskan pentingnya menjaga lingkungan dan meningkatkan kreativitas siswa. Menurut Mutia menyatakan bahwa media belajar pada materi pencemaran dan kerusakan lingkungan yang dikembangkan menunjukkan bahwa video pembelajaran IPA materi pencemaran dan kerusakan lingkungan layak digunakan sebagai bahan ajar peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya yaitu metode. Berdasarkan cara dalam pembahasan masalah yang ada, penelitian ini merupakan penelitian pengembangan. Dalam prosesnya, penelitian ini membina media pembelajaran untuk menarik, kemudian dinilai dari berbagai aspek untuk melihat validitas dan reliabilitasnya. Untuk mengumpulkan data reliabilitasnya dalam penelitian ini yaitu melalui kuesioner angket media.
Pada penelitian ini, dalam pengumpulan data menggunakan angket, teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Selanjutnya yaitu pembahasan. Sampah organik atau sampah kering yaitu merupakan sampah yang tidak mudah membusuk seperti plastik, wadah pembungkus makanan, kertas, plastik mainan, botol, dan gelas minuman, kaleng, dan sebagainya. Sampah jenis ini tidak dapat terdegradasi secara alami oleh alam. Walaupun begitu, sampah ini dapat dijadikan sampah komersial atau sampah yang laku dijual untuk dijadikan produk lainnya, misalnya dengan membuat bingkai dari limbah anorganik tersebut, sehingga apabila diolah lebih lanjut dapat menghasilkan keuntungan. Pada kajian pustaka di atas telah dijelaskan mengenai apa dan seberapa pentingnya peran media pada proses pembelajaran. Menurut hasil penelitian Taufik menunjukkan bahwa hasil belajar IPA terpadu tema konservasi mengalami peningkatan. Menurut Tamu tahun 2017, penggunaan metode dan media bervariasi dalam pembelajaran biologi tingkat SMP dapat memfasilitasi siswa yang sedang berada pada tahap formal operasional dan pemahaman romantik untuk mengembangkan kemampuan kognitif dan minatnya dalam mengeksplorasi kekayaan dan keutuhan dari biologi sebagai suatu ilmu pengetahuan. Penggunaan metode dan media yang variatif juga akan menghasilkan proses belajar yang menarik sehingga dapat membantu siswa menemukan makna dari materi yang dipelajari sehingga semakin meningkatnya minat, pemahaman konsep, dan prestasi belajar mereka dalam pembelajaran biologi. Pada pengelolaan sampah dapat bertujuan untuk mengubah sampah menjadi material yang bernilai ekonomis, juga untuk mengolah sampah menjadi material yang tidak membahayakan bagi lingkungan hidup, bahkan bisa menjadi media sumber belajar yang memudahkan proses pembelajaran. Langkah awalnya pengelolaan sampah ini adalah pemilahan yang dilakukan mulai dari sumber penghasil sampah baik dari rumah tangga, pasar, industri, fasilitas umum, daerah komersial, dan sumber lainnya. Untuk selanjutnya yaitu penutup, di mana yang pertama yaitu sejatinya media pembelajaran bertujuan untuk mempermudah proses pembelajaran baik untuk siswa maupun guru, akan tetapi terdapat kelemahan pada tiap-tiap produk atau media yang telah diciptakan tersebut. Pada limbah anorganik terdapat beberapa kelemahan dan kekurangan, yaitu yang pertama, pada limbah anorganik jenis ini butuh waktu yang lama, apalagi jika dikerjakan sendiri bisa menghabiskan waktu seharian. Yang kedua, bahan limbah anorganik ini membutuhkan ketelitian, kesabaran, dan keuletan yang cukup tinggi karena memerlukan kreativitas yang tinggi. Yang ketiga, bahan limbah anorganik ini berupa kotak bekas dan sampah plastik. Selanjutnya yang B, dari penelitian ini terdapat implikasi, yaitu jika kita semua sebagai penyumbang sampah plastik atau limbah anorganik sadar dan aktif dalam melakukan pengelolaan sampah, maka akan berdampak baik pada lingkungan hidup. Yang C, limbah tersebut dapat berperan dalam memudahkan proses pembelajaran dengan menjadikan limbah tersebut sebagai produk media pembelajaran IPA serta meningkatkan kreativitas siswa. Selanjutnya yaitu saran. Berdasarkan hasil penelitian ini dan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, peneliti ini memberikan saran sebagai berikut, yaitu sebaiknya kita semua sebagai penyumbang limbah anorganik menyadari dan aktif dalam melakukan pengelolaan sampah agar bisa mempertahankan semangat, motivasi, dan kesadaran dalam keikutsertaan kita semua dalam pengelolaan sampah di lingkungan sekitar. Selanjutnya yaitu ada kelebihan dan kekurangan, di mana kelebihannya yaitu dapat menghasilkan sebagai produk untuk kebutuhan masyarakat. Kekurangannya yaitu
kurangnya lahan pertanian karena membuka lahan untuk kegiatan industri dan mempengaruhi ketentraman lingkungan dan budaya akibat interaksi para pelaku industri. Selanjutnya yang kedua yaitu kajian dengan judul proposal. Pada artikel ini berkaitan dengan judul yang saya ajukan karena dampak limbah rumah tangga dapat mempengaruhi hasil belajar siswa. Sehingga artikel ini dapat dijadikan salah satu mengenai apa itu bahan ajar dan dampak limbah rumah tangga. Yang ketiga yaitu rencana artikel jurnal yang ditargetkan. Untuk penelitian relevannya, menurut Kursum tahun 2018 dengan judul Pengembangan Bahan Ajar, menulis cerpen dengan media storyboard pada siswa kelas 10 SMA, menyatakan bahwa bahan ajar merupakan salah satu aspek penting dalam dunia pendidikan karena bahan ajar merupakan salah satu sarana untuk mendukung berjalannya proses belajar. Selanjutnya yaitu menurut Novitasari tahun 2020 dengan judul Peningkatan Pemahaman, Sikap dan Motivasi Peserta Didik melalui penerapan modul pelatihan mitigasi bencana di SMP Negeri 1 Tanah Sitolo, Kabupaten Wajo, menyatakan bahwa bahan ajar merupakan salah satu komponen sistem pembelajaran yang memegang peranan penting dalam membantu peserta didik mencapai standar kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Selanjutnya menurut Adi Tama dan Zulfikar tahun 2021 yang berjudul Pengaruh Metode Pembelajaran Modul Konseptual dengan Modifikasi Modul Terhadap Kemampuan Pemeriksaan Parameter Fisik Air, menyatakan bahwa bahan ajar merupakan seperangkat materi atau substansi pelajaran yang disusun secara runtut dan sistematis serta menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang dikuasai mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya yaitu menurut Cahyadi tahun 2019 yang berjudul Pengembangan Bahan Ajar Berbasis ADDIE Model, menyatakan bahwa bahan ajar merupakan bagian dari sumber belajar. Yang dimaksud dengan sumber belajar ialah asal yang mendukung terjadinya belajar, termasuk sistem pelayanan bahan pembelajaran dan lingkungan. Selanjutnya yaitu menurut Aisyah tahun 2020 yaitu yang berjudul Bahan Ajar sebagai bagian dalam kajian problematika pembelajaran bahasa Indonesia, yang menyatakan bahwa bahan ajar merupakan sumber materi penting bagi guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Tanpa bahan ajar, tampaknya guru akan mengalami kesulitan dalam mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya yaitu menurut Saifullah dan Izzah tahun 2019 yang berjudul Kajian Teoritis Pengembangan Bahan Ajar Bahasa Arab, menyatakan bahwa bahan ajar merupakan bahan-bahan atau materi pelajaran yang disusun secara lengkap dan sistematis berdasarkan prinsip pembelajaran yang digunakan guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu menurut Octavia tahun 2019 yang berjudul Bahan Ajar Berbasis STEM Teknologi Engineering Matematis untuk mendukung pembelajaran IPA terpadu, menyatakan bahwa bahan ajar adalah segala bentuk bahan atau materi yang disusun secara sistematis yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar, sehingga dapat tercipta lingkungan atau suasana yang memungkinkan siswa untuk belajar. Selanjutnya yaitu menurut Misrawati dan Suryana tahun 2022 yang berjudul Bahan Ajar Matematika Berbasis Model Pembelajaran Tematik Terhadap Kemampuan Berhitung pada anak usia dini, menyatakan bahwa bahan ajar merupakan salah satu sumber belajar, yakni segala sesuatu yang memudahkan peserta didik memperoleh sejumlah informasi, pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya yaitu menurut Rahmadani
tahun 2018 yang berjudul Analisis Kebutuhan Bahan Ajar Matematika Berbasis Teknologi Informasi menyatakan bahwa bahan ajar adalah segala bentuk bahan berupa perangkat materi yang disusun secara sistematis yang dapat digunakan untuk membantu guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran dan memungkinkan peserta didik untuk belajar. Yang terakhir yaitu menurut Irawati tahun 2018 yang berjudul Analisis Kebutuhan Pengembangan Bahan Ajar Mata Kuliah Pengantar Profesi Guru Biologi menyatakan bahwa bahan ajar merupakan salah satu komponen yang memegang peranan penting dalam proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu yang keempat, rencana tinjauan pustaka. Menurut Handani tahun 2010, bahan ajar merupakan segala bentuk bahan atau materi yang disusun secara sistematis yang dapat digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar sehingga dapat tercipta lingkungan atau suasana yang memungkinkan siswa untuk belajar. Menurut Prastowo tahun 2011 mengemukakan bahwa bahan ajar adalah seperangkat materi yang disusun secara sistematis baik tertulis maupun tidak tertulis sehingga tercipta lingkungan atau suasana yang memungkinkan peserta didik untuk belajar. Limbah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Dampak limbah rumah tangga ini dapat mempengaruhi terhadap pencemaran lingkungan, maka akan dapat mempengaruhi terhadap tingkat kesehatan orang lain. Selanjutnya yaitu rencana permasalahan. Permasalahan yang muncul dalam pembelajaran yaitu permasalahan lingkungan bukan hanya meresahkan masyarakat secara umum saja, akan tetapi dapat merembes pada lingkungan pendidikan. Terima kasih presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.